Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul malam ini tentang ramalan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Jadi tentang ramalan apa yang akan terjadi di tahun 2021 itu hanya Tuhanlah yang tahu. Tiada satupun manusia yang mengetahuinya. Tapi kenapa ada beberapa individu yang berani seakan-akan mengetahui rahasia Tuhan, sehingga berani mengumumkan dan meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Jadi untuk kita semua itu tak perlu kita percayai. Karena yang maha mengetahui itu adalah Sang Pencipta. Jadi manusia tidak akan mengetahui. Tapi kalau di satu pandangan dari sisi ilmiah, adapun yang dikaji lewat teknologi, karena sekarang teknologi pun semakin canggih. Jadi kalau menurut ramalan versi teknologi, memang di tahun ini akan terjadi perubahan cuaca iklim, bahkan boleh dikatakan cuaca akan lebih ekstrim di tahun 2021. Banyak yang ahli dalam bidang ini mengatakan kemungkinan ada kebanjiran besar di tahun 2021 dikarenakan faktor cuaca, angin yang di seputaran laut sangatlah kuat, angin, pusingan angin, sehingga menimbulkan hujan dan gelombang-gelombang yang tinggi. Itu kalau versi teknologi. Tapi ada juga dari sang peramal yang meramalkan hal tersebut. Di antaranya Roy Kiyoshi. Dia meramalkan kalau di tahun 2021 banyak yang minta tolong dikarenakan di sekeliling dipenuhi dengan air, dan air di sini disebutkan air bercampur dengan lumpur, kebanyakan lumpur. Nah, itu kalau menurut pendapatnya Roy Kiyoshi. Tapi yang sesungguhnya, kalau menurut saya, tiada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, bahkan apa yang akan terjadi semenit selepas kita hidup. Jadi apapun itu, apapun ramalannya, baik dari teknologi maupun sang peramal, kita tidak perlu mempercayai hal tersebut. Cukup saja kita melakukan apa saja hal yang terbaik, itu saja cukup. Tidak perlu pusing, tidak perlu cemas, dan tidak perlu ketakutan mendengar berita-berita ramalan di tahun 2021. Cukup berpikiran positif dan lakukan apa saja yang bisa dilakukan, terutama yang terbaik.
Jadi untuk kalau mungkin di semua agama, mungkin untuk mencegah bencana kita diharuskan untuk memperbanyak bersedekah. Itu saja sudah cukup. Tentang lain tidak perlu kita hiraukan, karena yang mengetahui cuma Tuhan. Oke, ini saja yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.